Saat ini, salah satu istilah yang sedang trending adalah investasi. Apa sih sebenarnya investasi itu? Mari kita kupas di video yang kali ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi disebut sebagai kegiatan penanaman modal. Hanya itu. Pengertian ini membuat kesalahpahaman di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menganggap segala sesuatu penawaran yang berhubungan dengan penanaman modal atau uang disebut investasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi yang benar dan legal membuat banyak masyarakat menjadi korban investasi bodong karena gagal paham tentang istilah investasi. Apalagi banyak oknum yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat tentang investasi dengan menggunakan kata investasi untuk menawarkan berbagai macam bentuk investasi. Ada yang legal dan aman seperti deposito, saham, reksadana, properti, sampai berbagai bentuk investasi yang lain seperti lukisan, barang antik, barang koleksi, batu akik, tanaman hias, ikan hias, futures, dan akhir-akhir ini cryptocurrency seperti Bitcoin dan koin-koin yang lain. Bahkan banyak juga oknum-oknum yang lebih parah menawarkan business money games pun juga menggunakan istilah investasi. Hal ini banyak membuat banyak orang menjadi korban investasi bodong atau ilegal. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK saat ini membuat satuan tugas waspada investasi. Kasus investasi bodong hampir selalu ada setiap tahunnya. Padahal kasus semacam ini sudah sering terjadi. Tapi masih banyak orang yang masuk dalam perangkap karena diambil dari sisi greedy-nya atau serakahnya orang itu. Apalagi kalau yang menawarkan adalah teman atau orang yang dikenalnya. Investasi bodong pun banyak model. Ada yang menggunakan skema Ponzi seperti MMM yang kapan hari marak, kemudian VCube yang juga terakhir ini marak. Ada juga yang paling akhir saat ini penawaran lewat SMS, WhatsApp, kemudian Telegram yang menawarkan jasa titip investasi dengan mengatasnamakan nama besar. Ada yang menggunakan nama perusahaan asing, bahkan ada yang menggunakan nama OJK agar banyak orang percaya untuk berinvestasi. Saran saya bagi Anda, jangan mudah percaya dengan penawaran investasi dari teman atau saudara, apalagi dari orang yang tidak Anda kenal yang menghubungi hanya lewat SMS atau WA atau Telegram atau sosmed yang lain. Jadi hati-hati ya. Telitilah sebelum investasi karena uang yang Anda investasikan kemungkinan besar tidak akan kembali. Untuk lebih jelas tentang perbedaan tentang investasi legal dan investasi bodong, Anda bisa lihat video saya yang berjudul yang pertama, Just Tip Investasi, bikin untung atau buntung, dan yang kedua, video saya tentang reksadana. Ketidakpahaman tentang investasi juga membuat sebagian masyarakat jadi takut untuk melakukan investasi. Bahkan sebagian yang pernah kena investasi bodong menjadi trauma berinvestasi. Mengapa? Karena mereka menganggap yang pertama, investasi itu berisiko. Yang kedua, investasi itu seperti judi. Yang ketiga, merasa tidak bisa atau tidak bakat investasi. Nah, mari kita kupas. Alasan yang pertama, kenapa orang tidak berinvestasi? Mereka mengatakan, saya tidak mau investasi karena investasi itu beresiko. Sebenarnya, bukan hanya investasi yang mengandung resiko. Setiap kali kita melakukan aktivitas apapun, itu juga pasti mengandung sebuah resiko. Misal, kita jalan kaki aja,
ada resiko terpeleset, tersandung, yang membuat kita jatuh dan luka. Terus apakah kita mau ndak jalan gitu? Kemudian bagi orang yang memasak, juga ada resiko. Kena ciprat minyak panas, kena air panas, tersayat pisau. Kemudian ada yang makanannya jadinya nggak enak, bahkan tidak jadi gitu kan. Terus apakah kemudian kita trauma memasak? Kemudian kalau kita berpergian, ada risiko juga mengalami kecelakaan. Apakah kemudian kita hanya terus di rumah gitu kan? Bahkan saat ini di era pandemi corona ini, bertemu orang saja itu beresiko loh tertular virus COVID-19 yang bisa resikonya sampai meninggal dunia. Sehingga resiko itu sebenarnya bukan untuk dihindari, tapi untuk diantisipasi dan untuk dikendalikan. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi atau mengendalikan resiko, terutama dalam hal berinvestasi? Yang pertama, dengan cara mengetahui pengetahuan yang harus diketahui. Yang kedua, menguasai kemampuan yang harus dikuasai. Semakin sering Anda melakukan investasi, maka Anda akan semakin mahir. Yang kedua, banyak orang tidak mau berinvestasi dengan beralasan, saya tidak mau investasi karena itu judi. Saudara, judi itu adalah melakukan sesuatu tanpa kita menguasai apa yang kita lakukan. Sehingga kesuksesan kita itu tergantung pada keberuntungan. Itulah judi. Contoh, sebenarnya kalau kita buka restoran, kita nggak paham tentang masakan, nggak ngerti manajemen restoran, itu judi. Kita nggak paham handphone, kemudian buka toko handphone, ya jelas itu judi. Kemudian kita nggak paham tentang investasi, melakukan investasi, nggak mau belajar investasi. Ya kalau Anda untung, itu karena keberuntungan. Bukan karena Anda menguasai. Ya itu jelas judi. Jadi judi bukan tergantung dari apa bisnisnya atau apa investasi yang kita lakukan, tetapi tergantung dari pengetahuan, kemampuan, dan dasar dari pengambilan keputusan yang kita buat. Ada yang ketiga yang beralasan, saya nggak bisa investasi atau saya nggak bakat investasi. Saudara, tidak ada yang namanya bakat investasi. Semua orang bisa berinvestasi asal mau belajar tentang pengetahuan investasi dan mengaplikasikan pengetahuan itu sehingga menjadi kemampuan. Semakin sering Anda melakukan investasi, akan membuat Anda semakin memiliki kemampuan tentang investasi. Bagaimana mempelajari pengetahuannya? Bisa diperoleh dengan Anda membaca buku-buku tentang investasi, majalah tentang investasi, surat kabar tentang investasi, website tentang investasi, mendengarkan CD-CD tentang investasi, kemudian radio tentang investasi, YouTube seperti hari ini tentang investasi, melihat acara televisi tentang investasi, atau kalau Anda punya kenalan yang paham tentang investasi, Anda juga bisa berkonsultasi atau bahkan memiliki mentor tentang investasi. Nah, pelatihan-pelatihan tentang saham, tentang properti yang juga bisa Anda ikuti agar Anda bisa melakukan investasi dalam pengetahuan yang harus Anda ketahui. Hari ini saya akan mengupas dasar daripada investasi. Investasi kalau ditinjau dari risk-reward ratio itu dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu kategori yang konservatif, yaitu investasi yang memiliki tingkat pengembalian di bawah 1% per bulan. Investasi yang konservatif memiliki resiko yang paling rendah dibandingkan investasi yang agresif maupun moderat. Tetapi sesuai dengan sifatnya, kalau resikonya paling rendah, maka hasil investasinya juga paling rendah. Apa instrumen investasi yang konservatif? Contohnya ada deposito, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana terproteksi, rental properti, obligasi. Nah, itu adalah instrumen investasi yang konservatif. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, kalau tabungan bagaimana? Bapak dan Ibu,
saat ini tabungan itu hampir tidak memiliki bunga. Kalaupun ada bunga sangat kecil, bisa cuma sekitar 1-2% per tahun. Sehingga sebetulnya tabungan lebih cenderung ke arah alat lalu lintas transaksi, bukan lagi instrumen investasi. Kemudian instrumen investasi yang tipe kedua, yaitu yang tipe moderate, yaitu memiliki tingkat pengembalian antara 1-3% per bulan. Investasi yang moderate memiliki resiko yang lebih rendah dari investasi yang agresif, tapi memiliki resiko yang lebih tinggi daripada investasi yang konservatif. Contoh daripada investasi yang moderate ada reksadana campuran, ada investasi properti, investasi emas, dan batu permata. Yang ketiga adalah jenis investasi yang agresif. Investasi yang agresif memiliki return atau pengembalian yang tinggi. Bisa mencapai lebih dari 3% per bulan. Sesuai dengan sifatnya, kalau return-nya tinggi, maka resikonya juga tinggi. Sifat daripada investasi yaitu high risk, high return. Resiko yang tinggi memberikan laba yang tinggi. Sebaliknya, low risk, low return. Kalau resikonya rendah, maka imbal hasilnya atau labanya juga kecil. Contohnya investasi yang agresif, yaitu reksadana saham, kemudian saham. Sebagian orang yang lain memandang option future seperti indeks, komoditas, forex, itu adalah investasi. Ada juga yang mengatakan cryptocurrency seperti Bitcoin, Dogecoin, atau koin-koin yang lain, itu juga investasi. Tapi saya pribadi hanya menganjurkan investasi yang agresif itu di saham dan reksadana saham. Karena untuk option, future, cryptocurrency, bagi saya itu adalah super agresif. Mengapa seperti itu? Yang pertama, untuk option dan future, saya tidak menganjurkan terutama untuk newbie atau pemula, karena sebenarnya option dan future itu diciptakan awalnya bukan untuk instrumen investasi, tetapi lebih cenderung untuk instrumen hedging atau instrumen lindung nilai. Dan untuk membeli instrumen future, Anda harus melakukan leverage atau menggunakan utang dengan perbandingan 1:10 sampai 1:100, sehingga mempunyai resiko yang sangat tinggi. Uang Anda hanya 1/10 atau 1% saja. Sehingga bagi Anda yang masih pemula, kemungkinan untuk Anda rugi lebih besar daripada kemungkinan Anda untung. Apalagi bagi Anda yang takut melakukan cut loss. Dan di dunia futures, ada dikenal yang namanya hukum 90. Apa itu artinya? Artinya adalah 90% orang yang berinvestasi di futures mengalami kerugian 90% dalam waktu 90 hari. Sehingga otomatis dalam hal ini sangat beresiko. Anda betul-betul harus memiliki pengetahuan kemampuan dulu sebelum Anda melakukan investasi di futures. Demikian juga di cryptocurrency. Saya juga tidak menganjurkan. Kenapa? Karena cryptocurrency itu tidak ada underlying asetnya. Apa sih sebetulnya underlying aset itu? Underlying aset adalah aset yang menjadi dasar dalam penerbitan instrumen investasi. Misal, kalau kita membeli instrumen saham, itu underlying asetnya adalah aset dari perusahaan, seperti pabrik, lahan tanah, alat transportasi, laporan keuangan, dan terutama bisnis daripada perusahaan itu. Sehingga ada dasar yang membuat kenapa harga saham naik dan mengapa harga saham turun. Jadi bukan spekulasi. Yang kedua adalah komoditas futures. Itu underlying asetnya, itu adalah komoditasnya. Seperti CPO, crude oil, batu bara, emas, karet, dan lain-lain. Itu adalah underlying asetnya. Sementara cryptocurrency tidak memiliki underlying aset. Sehingga lebih cenderung menurut saya
spekulasi daripada investasi. Jadi, itulah jenis-jenis instrumen investasi yang aman kalau Anda mau melakukan investasi, ya. Yang saya sebutkan di instrumen mulai dari konservatif, kemudian moderate, dan agresif. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.